Saya tumbuh di keluarga modern di sebuah kota besar di Provinsi Jawa Timur. Ayah saya seorang dokter, ibu saya seorang guru. Keduanya selalu menekankan pentingnya logika dan ilmu pengetahuan. Tapi, ada satu kejadian yang mengubah pandangan saya 180 derajat. Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu, saat saya masih kuliah di sebuah universitas di Bandung. Saat itu, saya dan beberapa teman, termasuk sahabat saya, Rina, memutuskan untuk menghabiskan liburan semester di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Kami ingin mencari pengalaman baru, jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa yang kami tuju terletak di daerah pegunungan, terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asri. Kami menyewa sebuah rumah tua, rumah-rumah di pedesaan Jawa Barat. Rumah itu terbuat dari kayu, dengan halaman yang luas dan dipenuhi pohon-pohon rindang. Suasana di desa itu sangat tenang dan damai, jauh dari kebisingan kendaraan dan polusi kota. Hari pertama kami di desa berjalan lancar. Kami menikmati pemandangan alam yang indah, berjalan-jalan di sawah, dan berinteraksi dengan warga desa yang ramah. Namun, malam pertama di rumah tua itu, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat saya tidur, saya mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Suara seperti orang berjalan di atas atap, suara kucing yang melengking, dan suara-suara lain yang tidak bisa saya identifikasi. Awalnya, saya pikir itu hanya suara binatang malam biasa. Tapi, suara-suara itu semakin lama semakin jelas dan mengganggu. Saya mencoba untuk tidak menghiraukan suara-suara itu dan mencoba untuk tidur kembali. Tapi, tiba-tiba saya mendengar suara bisikan dari dekat telinga saya. Suara itu seperti suara wanita yang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Saya langsung terbangun dan melihat sekeliling kamar. Tapi, saya tidak melihat siapa-siapa. Saya merasa sangat merinding. Saya mencoba untuk menenangkan diri dan berpikir bahwa itu hanya imajinasi saya. Tapi, perasaan takut dan tidak nyaman terus menghantui saya sepanjang malam. Keesokan harinya, saya menceritakan pengalaman saya kepada teman-teman. Rina, yang paling skeptis di antara kami, mencoba untuk mencari penjelasan yang logis. Dia bilang mungkin itu hanya suara angin atau suara binatang liar. Tapi, saya tidak yakin. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tua itu. Malam kedua, kejadian yang lebih aneh terjadi. Saat kami sedang berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba lampu mati. Kami semua terkejut dan panik. Kami mencoba untuk mencari lilin atau senter, tapi tidak ada satupun yang berfungsi. Suasana menjadi sangat gelap dan sunyi. Hanya suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang terdengar. Tiba-tiba, Rina berteriak histeris. Dia menunjuk ke arah jendela. Kami semua melihat ke arah yang ditunjuk Rina. Di jendela, kami melihat sesosok bayangan hitam yang bergerak-gerak. Bayangan itu terlihat seperti sosok manusia, tapi sangat tinggi dan besar. Kami tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena gelap. Kami semua sangat ketakutan. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami hanya bisa berpelukan dan berdoa. Bayangan hitam itu terus bergerak-gerak di jendela, seolah-olah sedang mengawasi kami. Setelah beberapa saat, lampu tiba-tiba menyala kembali. Bayangan hitam itu sudah hilang. Kami semua merasa lega, tapi juga sangat ketakutan. Kami memutuskan untuk tidak tidur di rumah tua itu lagi. Kami mencari penginapan di desa, dan menginap di sana sampai liburan kami selesai. Sejak saat itu, saya menjadi percaya pada hal-hal mistis. Saya tidak lagi meremehkan cerita-cerita horor yang sering saya dengar. Saya juga menjadi lebih menghargai kearifan lokal dan tradisi masyarakat Jawa Barat. Kejadian di rumah tua itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi, saya yakin ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan ilmu pengetahuan. Keesokan harinya, kami kembali ke rumah tua untuk mengambil barang-barang kami. Saat kami sedang berkemas, tiba-tiba saya menemukan sebuah foto lama di bawah tempat tidur. Foto itu adalah foto seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional Jawa Barat. Saya merasa tertarik dengan foto itu. Saya bertanya kepada pemilik rumah, seorang kakek tua yang ramah, tentang wanita di foto itu.
Kakek itu bercerita bahwa wanita di foto itu adalah anak perempuannya yang meninggal dunia beberapa tahun lalu. Kakek itu juga bercerita bahwa anak perempuannya itu sangat cantik dan baik hati. Tapi, ada seorang pria yang terobsesi dengan kecantikannya. Pria itu adalah seorang dukun yang terkenal di desa itu. Dukun itu mencoba untuk mendapatkan hati anak perempuan kakek itu, tapi ditolak. Karena sakit hati, dukun itu mengirimkan santet kepada anak perempuan kakek itu. Anak perempuan kakek itu sakit parah dan meninggal dunia setelah beberapa hari. Kakek itu sangat sedih dan marah. Dia tidak bisa membalas perbuatan dukun itu karena dukun itu sangat sakti. Kakek itu hanya bisa berdoa dan berharap keadilan akan datang. Mendengar cerita kakek itu, saya merasa semakin merinding. Saya yakin bayangan hitam yang kami lihat di jendela adalah arwah anak perempuan kakek itu. Saya juga yakin suara bisikan yang saya dengar saat tidur adalah suara anak perempuan kakek itu yang sedang meminta tolong. Saya menceritakan semua yang saya dengar dari kakek itu kepada teman-teman. Rina, yang awalnya skeptis, mulai mempercayai cerita saya. Kami semua sepakat untuk mencari cara untuk membantu arwah anak perempuan kakek itu. Kami memutuskan untuk pergi ke rumah seorang ustadz kampung yang terkenal di desa itu. Ustadz kampung itu dikenal sebagai orang yang alim dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Kami menceritakan semua yang kami alami kepada ustadz kampung itu. Ustadz kampung itu mendengarkan cerita kami dengan seksama. Setelah mendengar cerita kami, ustadz kampung itu berkata bahwa ada energi negatif yang kuat di rumah tua itu. Ustadz kampung itu juga berkata bahwa arwah anak perempuan kakek itu masih terikat di rumah tua itu karena ada sesuatu yang belum selesai. Ustadz kampung itu berjanji akan membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. 3 malam itu, ustadz kampung datang ke rumah tua bersama kami. Ustadz kampung itu membawa beberapa peralatan seperti dupa, kemenyan, dan air suci. Kami semua berdoa dan membaca ayat-ayat suci. Setelah beberapa saat, ustadz kampung itu terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang. Kami tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan ustadz kampung itu. Tapi, kami bisa merasakan atmosfer berubah menjadi lebih tenang dan damai. Tiba-tiba, ustadz kampung itu berkata bahwa arwah anak perempuan kakek itu sudah tenang dan berjanji akan pergi dari rumah tua itu. Ustadz kampung itu juga berkata bahwa aura negatif di rumah tua itu sudah hilang. Kami berterima kasih kepada ustadz kampung atas bantuannya. Setelah kejadian itu, kami kembali ke kota Bandung dengan perasaan lega dan bahagia. Kami sudah tidak lagi dihantui oleh arwah anak perempuan kakek itu. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran saya. Saya masih penasaran tentang siapa sebenarnya dukun yang mengirimkan santet kepada anak perempuan kakek itu. Saya juga penasaran tentang apa motif dukun itu melakukan perbuatan jahat tersebut. Saya mencoba mencari informasi tentang dukun itu di internet dan di buku-buku tentang mistis. Namun, saya tidak menemukan informasi yang signifikan. Saya hanya menemukan beberapa cerita tentang seorang dukun sakti yang tinggal di daerah Jawa Barat. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang teman lama yang bernama Budi. Budi adalah seorang paranormal yang cukup terkenal di Bandung. Saya menceritakan pengalaman saya di desa kepada Budi. Budi tertarik dengan cerita saya. Dia berkata bahwa dia pernah mendengar tentang seorang dukun sakti yang tinggal di daerah Jawa Barat. Dukun itu dikenal dengan nama Ki Jenggot. Budi berkata bahwa Ki Jenggot adalah seorang dukun yang sangat sakti dan memiliki banyak ilmu hitam. Ki Jenggot juga dikenal sebagai orang yang sangat kejam dan tidak segan-segan untuk mencelakai orang lain. Mendengar cerita Budi, saya semakin yakin bahwa Ki Jenggot adalah dukun yang mengirimkan santet kepada anak perempuan kakek itu. Saya juga semakin penasaran tentang apa motif Ki Jenggot melakukan perbuatan jahat tersebut. Saya dan Budi sepakat untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ki Jenggot. Kami berdua pergi ke sebuah desa yang terletak di daerah pegunungan Jawa Barat. Desa itu dikenal sebagai tempat tinggal Ki Jenggot. Setelah sampai di desa itu, kami mencari informasi tentang Ki Jenggot dari warga sekitar. Warga desa itu sangat takut dengan Ki Jenggot. Mereka berkata bahwa Ki Jenggot adalah orang yang sangat jahat dan suka mencelakai orang lain.
Namun, ada juga beberapa warga yang berani bercerita tentang Ki Jenggot. Mereka berkata bahwa Ki Jenggot memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi. Ki Jenggot juga memiliki banyak pengikut yang setia kepadanya. Dari cerita warga desa, saya dan Budi mendapatkan informasi bahwa Ki Jenggot memiliki sebuah rumah yang terletak di tengah hutan. Rumah itu dikenal sebagai rumah hantu karena sering terjadi kejadian-kejadian aneh di sana. Saya dan Budi memutuskan untuk pergi ke rumah Ki Jenggot. Kami ingin mencari tahu lebih banyak tentang Ki Jenggot dan apa motifnya melakukan perbuatan jahat tersebut. Setelah berjalan kaki cukup jauh, kami akhirnya sampai di rumah Ki Jenggot. Rumah itu terlihat sangat angker dan menyeramkan. Rumah itu terbuat dari kayu dan sudah lapuk. Di sekeliling rumah itu terdapat banyak pohon-pohon besar yang rindang. Kami berdua masuk ke dalam rumah Ki Jenggot dengan hati-hati. Di dalam rumah itu terdapat banyak sekali benda-benda aneh, seperti tengkorak, tulang belulang, dan patung-patung mistis. Kami juga menemukan sebuah ruangan yang terlihat seperti ruang ritual. Di ruangan itu terdapat sebuah altar yang penuh dengan sesajen dan dupa. Saat kami sedang melihat-lihat ruangan itu, tiba-tiba kami mendengar suara langkah kaki dari luar rumah. Kami berdua langsung bersembunyi di balik pintu. Ternyata, suara langkah kaki itu adalah suara Ki Jenggot. Ki Jenggot terlihat sangat menyeramkan dengan jenggotnya yang panjang dan pakaiannya yang serba hitam. Ki Jenggot masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang ritual. Ki Jenggot mulai melakukan ritual dengan membakar dupa dan membaca mantra-mantra. Saya dan Budi mengintip dari balik pintu. Kami melihat Ki Jenggot seperti sedang berkomunikasi dengan makhluk halus. Setelah beberapa saat, Ki Jenggot selesai melakukan ritualnya. Ki Jenggot kemudian keluar dari ruang ritual dan berjalan menuju ke arah kami. Saya dan Budi sangat ketakutan. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami hanya bisa berdoa dan berharap Ki Jenggot tidak melihat kami. Namun, ternyata Ki Jenggot sudah melihat kami. Ki Jenggot menatap kami dengan tatapan yang tajam dan marah. Ki Jenggot kemudian berjalan mendekati kami. Kami berdua sudah pasrah dan siap menerima apapun yang akan terjadi. Ki Jenggot berdiri tepat di depan kami. Ki Jenggot kemudian berkata dengan suara yang serak dan menakutkan, "Kalian berdua sudah lancang masuk ke rumah saya. Kalian berdua akan menerima akibatnya." Saya dan Budi gemetar ketakutan. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Ki Jenggot kemudian mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dari tangan Ki Jenggot keluar energi hitam yang sangat kuat. Energi hitam itu diarahkan kepada kami. Saya dan Budi tidak bisa menghindar. Energi hitam itu mengenai tubuh kami. Kami berdua langsung terlempar ke belakang dan tidak sadarkan diri. Ketika saya sadar, saya sudah berada di luar rumah Ki Jenggot. Budi juga sudah sadar dan berada di samping saya. Kami berdua merasa sangat lemas dan sakit. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami kemudian memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke Bandung. Setelah sampai di Bandung, saya dan Budi menceritakan pengalaman kami kepada teman-teman. Teman-teman kami sangat terkejut dan tidak percaya dengan cerita kami. Rina kemudian mencari informasi tentang Ki Jenggot di internet. Rina menemukan beberapa artikel yang menceritakan tentang Ki Jenggot. Dari artikel-artikel itu, Rina mendapatkan informasi bahwa Ki Jenggot adalah seorang dukun yang sangat sakti dan memiliki banyak ilmu hitam. Ki Jenggot juga dikenal sebagai orang yang sangat kejam dan tidak segan-segan untuk mencelakai orang lain. Rina juga menemukan informasi bahwa Ki Jenggot memiliki sebuah pusaka yang sangat sakti. Pusaka itu bernama Keris Nagasari. Keris Nagasari dipercaya memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Rina menduga bahwa Ki Jenggot menggunakan Keris Nagasari untuk melakukan perbuatan jahatnya. Saya dan Budi semakin yakin bahwa Ki Jenggot adalah dukun yang mengirimkan santet kepada anak perempuan kakek itu. Kami juga semakin penasaran tentang apa motif Ki Jenggot melakukan perbuatan jahat tersebut. Kami kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ki Jenggot dan Keris Nagasari. Kami ingin mengungkap kejahatan Ki Jenggot dan menghentikannya. Saya dan Budi kembali ke desa tempat tinggal Ki Jenggot. Kami ingin mencari tahu lebih banyak tentang Keris Nagasari. Kami bertanya kepada warga desa tentang Keris Nagasari. Namun, warga desa itu sangat takut dengan Ki Jenggot. Mereka tidak berani bercerita tentang Keris Nagasari. Namun, ada satu warga desa yang berani bercerita kepada kami. Warga desa itu adalah seorang kakek tua yang bernama Pak Ahmad.
Pak Ahmad bercerita bahwa keris Nagasari adalah pusaka suci yang dimiliki oleh keluarga Ki Jenggot secara turun-temurun. Keris Nagasari dipercaya memiliki kekuatan gaib yang sangat tinggi. Pak Ahmad juga bercerita bahwa Ki Jenggot menggunakan keris Nagasari untuk melakukan perbuatan jahatnya. Ki Jenggot menggunakan keris Nagasari untuk mencelakai orang lain dan untuk mendapatkan kekuasaan. Mendengar cerita Pak Ahmad, saya dan Budi semakin yakin bahwa Ki Jenggot adalah orang yang sangat jahat. Kami juga semakin bertekad untuk menghentikan kejahatan Ki Jenggot. Kami kemudian mencari cara untuk mendapatkan keris Nagasari. Kami ingin menggunakan keris Nagasari untuk mengalahkan Ki Jenggot dan menghentikan kejahatannya. Namun, mendapatkan keris Nagasari tidaklah mudah. Keris Nagasari dijaga oleh makhluk halus yang sangat kuat. Kami kemudian kembali ke rumah Ki Jenggot. Kami membawa serta beberapa peralatan gaib yang kami butuhkan. Kami berdua masuk ke dalam rumah Ki Jenggot dengan hati-hati. Kami mencari keris Nagasari di seluruh rumah. Akhirnya, kami menemukan keris Nagasari di ruang ritual Ki Jenggot. Keris Nagasari tersimpan di dalam sebuah kotak kayu yang terkunci. Kami kemudian menggunakan ilmu gaib yang kami pelajari untuk membuka kunci kotak itu. Setelah beberapa saat, kotak itu akhirnya terbuka. Kami mengambil keris Nagasari dari dalam kotak. Kami merasakan kekuatan gaib yang sangat besar dari keris Nagasari. Kami kemudian keluar dari rumah Ki Jenggot dengan membawa keris Nagasari. Kami kembali ke Bandung dengan membawa keris Nagasari. Kami memutuskan untuk mencari bantuan dari Budi, paranormal yang telah membantu kami sebelumnya. Kami menceritakan semua yang kami alami kepada Budi. Keesokan harinya, kami berangkat menuju rumah Ki Jenggot. Setelah sampai di rumah Ki Jenggot, kami langsung diserang oleh para pengikutnya. Mereka merebut keris Nagasari dari tangan kami. Pertarungan sengit terjadi. Kami menggunakan semua kemampuan yang kami miliki untuk melawan mereka. Namun, para pengikut Ki Jenggot sangat kuat dan banyak. Kami mulai kewalahan. Budi kemudian menggunakan ilmu gaibnya untuk membantu kami. Dia menciptakan perisai gaib yang melindungi kami dari serangan para pengikut Ki Jenggot. Dengan bantuan Budi, kami berhasil mengalahkan para pengikut Ki Jenggot. Kami kemudian masuk ke dalam rumah Ki Jenggot. Di dalam rumah itu, kami melihat Ki Jenggot sedang menunggu kami. Ki Jenggot terlihat sangat marah dan dendam. Ki Jenggot kemudian mengeluarkan ilmu hitam yang sangat kuat. Kami dengan cepat menggunakan keris Nagasari, mengeluarkan cahaya terang yang membutakan Ki Jenggot. Ia terlempar ke belakang dan tidak sadarkan diri. Kami berhasil menghentikan kejahatannya. Kami kemudian menyerahkan keris Nagasari kepada pihak yang berwenang. Setelah kejadian itu, desa tempat tinggal Ki Jenggot menjadi aman dan damai kembali. Warga desa tidak lagi takut dengan Ki Jenggot. Mereka berterima kasih kepada kami karena telah membantu mereka. Saya belajar untuk tidak meremehkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan ilmu pengetahuan. Saya belajar untuk selalu berbuat baik dan membantu sesama. Kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan juga akan datang kepada kita.